Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Farik Alzami MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Big Data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramandita Ardian Maulana dengan NIM A12-2021-06623. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil prediksi klasifikasi pada dataset mushroom dengan menggunakan decision tree. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke halaman Google Colabs-nya. Di sini dicantumkan soal yang harus diselesaikan melalui beberapa langkah-langkah di sini. Yang pertama yang saya lakukan adalah meluat Google Drive, di mana saya akan menghubungkan Google Colabs dengan Google Drive yang nantinya berguna untuk mengambil dataset yang sudah saya simpan di file atau folder di Google Drive. Oleh karena itu, saya membutuhkan Google Drive. Setelah itu, saya akan melakukan import library dengan library-library yang saya akan butuhkan seperti Seaborn, Pandas, Matplotlib, Numpy, dan sebagainya. Dan di sini yang paling utama adalah saya menggunakan library decision tree dan berbagai library yang penggunaannya digunakan untuk memberikan skor seperti prediksi, recall, precision, dan sebagainya. Baik, setelah itu saya akan meluat dataset dan memberikan fitur dari dataset itu karena di dataset mushroom di sini belum ada header untuk sebagai penunjuk bahwa itu fiturnya. Oleh karena itu di sini saya akan menambahkan secara manual fiturnya dengan membuat file baru, yaitu di sini saya simpan juga di Google Drive. Oleh karena itu saya akan panggil fitur tersebut bersamaan dengan datasetnya. Di sini saya sudah namai dengan fungsi data dan header. Di sini saya panggil dataset dan headernya. Bisa saya perlihatkan di sini file headernya, di sini satu kolom yang berisi header yang nantinya digunakan sebagai penanda fitur-fitur di dataset itu. Oke, saya panggil dari Google Drive menggunakan fungsi data dan header. Setelah itu saya lakukan konversi supaya file tersebut dapat menjadi fitur dari dataset mushroom itu dengan fungsi header quiz tulis di sini. Oke, setelah itu saya perlihatkan di sini menggunakan metode head untuk melihatkan 5 record teratas dari dataset ini. Nah, di sini sudah terlihat ada fiturnya. Di sini terlihat di deskripsi bahwa fitur dari dataset ini berjumlah 23. Dan untuk fitur kelasnya atau fitur yang targetnya berada di fitur pertama, yaitu Posinius. Dan di sini saya juga menggunakan metode dftile untuk melihatkan 5 terbawah dari record dataset ini. Dan di sini sudah dilihatkan bahwa ternyata di sini jumlah dari record memiliki 8.123. Itu juga saya menggunakan metode shape untuk melihat jangkauan dataset ini berjumlah 8.124 dengan 23 fitur. Oke, setelah itu kita melakukan preprocessing. Yang pertama yang saya lakukan adalah mendeteksi missing value. Dimana jika ada missing value, saya akan berikan simbol dengan mungkin bisa NA atau none. Karena perintah di sini menggunakan simbol none atau not a number, artinya tidak memiliki nilai berupa angka, atau kita akan berikan nilai angka nantinya. Oke, di sini saya akan melihat satu persatu mendeteksinya dengan metode info. Kita lihat informasi dari dataset ini bertipe objek semua dengan jumlah 8.124. Ternyata di sini tidak ditemukan juga, belum ditemukan ya missing value-nya. Setelah itu kita melakukan metode diswrap untuk melihat informasi melalui perhitungan secara numerik. Di sini ada count-nya, unit berapa, top-nya berapa. Di sini saya terlihat masih belum ditemukan di sini. Oke, kita menggunakan metode isNull yang lebih utama di sini biasanya, tapi di sini tidak ditemukan juga, tidak ditemukan true jika ada nilai yang kosong. Di sini false semua, artinya semua fitur pada dataset ini memiliki nilai semua. Oke, tapi belum tentu juga karena terkadang missing value itu fitur memiliki record yang memiliki nilai tetapi tidak
bernilai, artinya ada nilai yang kosong tapi sudah diberikan nilai. Sebenarnya nanti kita perlihatkan, sebenarnya saya sudah temukan bahwa ada fitur stack root. Stack root, kita cari stack root. Oke, di sini ditemukan ada record datanya, artinya di sini tidak memiliki nilai tapi bernilai data-datanya. Nah, yang ini nantinya akan kita rubah, berikan simbol none nantinya. Nah, yang nantinya simbol tersebut akan kita berikan nilai. Oke, kita keep di sini bahwa ada temukan missing value pada fitur stack root. Lalu kita berikan keterangan biar tidak hilang. Kita berikan temuan di sini fitur stack root terdapat nilai value yang bersimbol datanya yang berjumlah 2480, cukup banyak. Oke, setelah itu di sini kita berikan simbol datanya itu menjadi none. Oke, di sini none kita berikan in place true. Oke, di sini kita cek lagi jika menggunakan metode is null apakah terlihat. Oh, terlihat di sini sudah terlihat bahwa stack root di sini memiliki missing value. Oke, di sini juga kita cek is null-nya dengan menjumlahkan isinya yang bilang berapa 2480 temukannya. Oke, penemuannya adalah missing value pada fitur stack root terdapat berjumlah 2480. Setelah itu pre-processing kedua, kita akan mengecek atau mendeteksi ada nggak data yang duplikat. Jika ada, kita hapus. Oke, kita cek terlebih dahulu informasi datanya. Oke, di sini didapatkan bahwa datanya atau recordnya berjumlah 8124. Kita simpan. Oke, kita melakukan buat fungsi untuk menghapus data yang duplikat. Oke, kita buat di sini df drop duplikat. Oke, kita cek lagi. Ternyata kita setelah cek kembali menggunakan df info, kita tidak menemukan ada data yang hilang atau data yang kurang. Masih berjumlah 8124. Artinya dalam dataset ini tidak ada data yang duplikat. Cukup bagus. Oke, selanjutnya kita akan preprocessing yang ketiga, kita akan mendeteksi feature yang bernilai konstan ya. Oke, kita perlihatkan deteksinya. Pertama, kita akan membuat fungsi terlebih dahulu sebelum kita mengeceknya. Kita membuat fungsi yaitu unique, artinya data fitur yang datanya yang terdapat pada fitur memiliki nilai yang sama semua, sehingga satu fitur itu recordnya itu sama. Oke, kita langsung melakukan fungsi penghapusan jika nanti ada fitur yang hilang nantinya. Oke, setelah kita membuat fungsi tersebut, kita cek keseluruhan datanya. Oh, ternyata di sini ada fitur yang hilang. Yaitu kita cek kembali sebelumnya, fitur sebelumnya berjumlah 22 indeksnya. Dari sini berjumlah 21. Kita cek ternyata ada fitur yang hilang, yaitu pada fitur file type di sini. File tipenya di sini hilang. Oke, langsung dilanjut file color. Oke, temuannya adalah ada fitur yang bernilai konstan pada fitur file type yang akhirnya sudah terhapus. Selanjutnya, melakukan visualisasi data dari semua record dari semua fitur akan divisualisasikan. Karena record terakhir di sini sudah kita lakukan pembersihan atau preprocessing berjumlah 22 fitur, termasuk juga pada fitur kelas pada Posinius di sini. Oke, di sini kita melakukan visualisasi data menggunakan bar chart dengan warna sky blue. Oke, di sini dengan jumlah recordnya di sini 2. Oke, dalam label atau dalam sumbu di sini kita gunakan untuk memberikan nilai jumlah perhitungan count jumlah dari record yang dari fitur itu, artinya di Y ini sebagai jumlah, di X sebagai recordnya. Dari sini recordnya E dan P berjumlah seperti ini, kita bisa dilihatkan sampai lebih dari 4000 untuk E dan P kurang dari 4000. Oke, untuk fitur yang lain juga sama seperti yang tadi, dengan sumbu X adalah record, sumbu Y adalah jumlah dari record tersebut. Oke, sama kita visualisasikan sampai seluruh fitur habitat di sini juga sama. Oke, kita langsung lanjut saja pada preprocessing selanjutnya dalam melakukan mendeteksi fitur yang bertipe kategorikal, yang nantinya fitur
ini yang bertipe kategorikal atau objek akan kita rubah, konversikan menjadi tipe ordinal atau bertipe numerik. Karena pada klasifikasi nantinya akan dalam perhitungan dan juga akan membuat korelasi matriks untuk menghubungkan fitur-fitur yang memiliki hubungan erat di situ. Oleh karena itu kita akan menjadikan tipe datanya menjadi numerik. Oke, di sini kita cek terlebih dahulu. Fitur yang bertipe kategorikal atau bersifat objek ternyata ditemukan semuanya di sini. Oke, di sini kita memilih atau memanggil fitur yang bernilai objek dan membuat fungsi categorical feature. Oke, di sini ditemukan semua fitur bernilai objek. Setelah itu kita coba melakukan konversi di sini dengan memanggil semua fitur yang bertipe objek. Kita lakukan dengan menggunakan fungsi label encoder untuk mentransformasikan nilai yang bertipe objek menjadi numerik. Oke, setelah kita lakukan konversi, kita cek informasi datanya apakah sudah berubah atau belum. Oke, di sini sudah kita lakukan pengecekan, tipe datanya sudah berubah menjadi integer, artinya sudah menjadi numerik. Oke, langkah selanjutnya, karena sebelumnya kita sudah mengetahui mendeteksi bahwa saya ditemukan missing value pada fitur stack root, kita memberikan nilai agar pada langkah selanjutnya preprocessingnya itu memberikan nilai yang bagus, artinya nanti pada skor prediksi, skor presisi, recall memberikan nilai yang bagus juga. Oleh karena itu value yang kosong nanti akan diberikan nilai, di mana saya memilih untuk memberikan nilai median pada fitur stack root itu. Oke, di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk fitur yang memiliki sini mencari fitur yang bernilai kosong bertipe objek. Oke, di sini kita akan mengkonversikan tipe data menjadi float untuk berikan nilai median, karena kita ketahui bahwa nantinya nilai median adalah nilai tengah dari record sebelumnya dan sudahnya kita bagi untuk mencari nilai tengahnya. Nah, pastinya pada proses pembagian ada nilai yang desimal, sehingga tipe datanya harusnya float. Oke, kita rubah menjadi float dengan fungsi ini. Setelah itu kita melakukan konversi pada fitur stack root untuk memberikan, bukan konversi, tapi memberikan nilai median pada fitur stack root agar nantinya pada proses selanjutnya kita lebih mudah. Oke, setelah itu kita cek dalam proses pemberian nilai tersebut apakah sudah terisi dalam fitur stack root. Kita cek jumlah nilainya. Oke, kita lihat bahwa di sini recordnya bermacam-macam, 0, 4, 2, 1, 3. Nah, ternyata sudah tidak ditemukan lagi nilai yang kosong atau yang sebelumnya kita rubah menjadi none. Kita sudah memiliki nilai. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan korelasi metrik untuk melihat hubungan antara fitur-fitur dengan menggunakan matriks. Di sini saya menggunakan warna Virindis. Oke, di sini bisa dibaca bahwa dalam korelasi matriks serang bacanya adalah di mana jika semakin positif artinya hubungan antara fitur tersebut semakin kuat. Kita coba lihat dalam paling atas di sini ada fitur Posinius dengan fitur Capshape. Oke, di sini sebelumnya ada fitur Posinius dan Posinius dengan nilai 1, artinya sangat kuat, memang sama dalam fitur itu, dan sebelumnya ini ada 0,1 dan 0,1. Artinya di sini dalam fitur ini hubungannya sangat kuat antara Posinius dengan Capshape. Dengan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tapi juga dalam korelasi metrik kita dapat membacanya melalui visualisasi warna, di mana semakin terang warnanya maka semakin kuat hubungannya. Seperti contoh di sini yang paling terang ada ini 0,7 di sini. Nah, di sini artinya dalam antar fitur ini memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat. Dan sebaliknya, jika nilai dalam matriks ini berwarna gelap, artinya semakin lemah hubungannya. Seperti contoh di sini 0, ada yang gelap banget nih, 0,6. Oke, di sini sudah terlihat bahwa min 0,6 di sini memiliki fitur oleh stack root dan fitur ring type, di mana di sini hubungannya sangat
renggang ya dalam antar fitur ini. Oke, kita sudah membaca korelasi matrik. Langkah selanjutnya kita mungkin langsung melakukan pemodelan dengan melakukan split data. Kita di sini melakukan split data di mana ada data training dan data testing. Oke, yang pertama kita akan memilih data atau fitur yang akan kita jadikan label, yaitu di sini sudah dapat informasinya bahwa label pada fitur yang pertama yaitu Posinius. Kita berikan label pada fitur tersebut untuk kita buat nantinya sebagai pemodelan. Oke, setelah itu karena fitur Posinius sebagai label, artinya di sumbu X kita tidak boleh menggunakannya. Oleh karena kita akan membuang fitur tersebut pada sumbu X yang nanti akan kita gunakan dalam pemodelan. Oke, setelah itu kita akan melakukan pemodelan dengan melakukan split data, training, dan testing pada sumbu X dan sumbu Y. Dan juga kita menggunakan data pengujian sebanyak 0,1 atau 10% dari dataset utamanya. Dan juga menetapkan random state dengan jumlah 42, di mana dalam pembagian data menjadi subset latihan dan pengujian. Oke, setelah itu kita memberikan parameter pada pemodelan kali ini menggunakan decision tree. Kita menggunakan parameter decision tree berupa max depth, min sample leaf, min sample split, criterion, dan random state. Oke, yang pertama di sini ada max depth dengan range atau interval jumlah 110, yang mana artinya adalah model yang akan dinilai dengan kedalaman pohon yang berkisar dari 1 sampai 100 dengan lompatan sebesar 10. Di sini ada 10. Oke, untuk min sample leaf di sini memiliki arti bahwa model akan dinilai dengan jumlah minimum sampel di setiap daun yang berkisar dari 1 hingga 100 dengan lompatan sebesar 2. Oke, di sini dalam sample leaf lompatannya sebesar 2. Oke, dalam min simple split artinya model akan dinilai dengan jumlah minimum samples yang diperlukan untuk membagi sebuah node yang berkisar 2 hingga 10. Dari sini berkisar 2 hingga 10. Terus dalam kriterian di sini menggunakan kedua kriteria yaitu Gini dan entropi. Setelah itu ada parameter random state. Kita menggunakan menetapkan nilai berjumlah 42. Kita bisa memilih nilai random yang nantinya digunakan memisahkan reproduktibilitas hasilnya nanti. Reproduktibilitas hasil. Oke, setelah itu kita membuat model di sini menggunakan classifier decision tree pipeline yang sebenarnya kita menggunakan library pipeline juga. Kita panggil metode ini untuk kita gunakan dalam pemodelan decision tree. Nah, itu kita mencari parameter optimal. Artinya di sini kita akan mencari parameter yang mungkin bagus untuk sebagai model pembelajaran nantinya. Yang nantinya akan memberikan skor atau nilai yang baik dalam prediksi, presisi, dan recall. Oke, di sini kita menggunakan fungsi classifier decision tree, classifier decision tree fit untuk data yang sudah kita split tadi. Oke, di sini kita menggunakan pipeline. Oke, setelah itu kita di sini perlihatkan parameter-parameter yang akan kita gunakan, yang parameter yang memang optimal yang sudah kita lakukan. Di sini kriteria kita menggunakan gini, yang punya kita cantumkan ada gini, dan entropi ternyata yang optimal ada gini. Setelah itu ada max depth dengan nilai 11 yang sebenarnya bernilai 10 yang berinterval 1 sampai 100, ternyata ditemukan 11. Terus ada min sample leaf-nya bernilai 1, terus min sample split-nya bernilai 2, terus random state-nya kita memiliki nilai yang sama, sebenarnya 42 juga. Setelah itu kita lakukan perhitungan, menghitung prediksi, presisi, dan recall pada data training maupun data testing di sini. Kita melakukan satu persatu, akurasi pada data training, presisi pada data training juga, recall pada data training. Setelah itu kita melakukan pencarian dengan akurasi pada data set, presisi pada data set, recall pada data set. Ternyata setelah dilakukan perhitungan, nilainya sangat sempurna. Artinya satu, berarti tidak ada kesalahan dalam pemodelan kali ini. Oke, dalam kesimpulannya di sini kita menggunakan evaluasi confusion metric untuk sebagai penilaian dari pemodelan kali ini.
Di sini temukan memiliki nilai pada true positif dan false negatif. Artinya di sini dalam prediksi sejumlah 433 jumlah yang beracun dan diprediksi itu benar. Sedangkan untuk jumlah 380 yang diprediksi jamur itu dapat dimakan. Artinya jamur itu prediksinya salah, negatif, dan artinya prediksi tersebut salah. Sehingga jamur tersebut sebenarnya itu beracun. Nah, dalam konteks dataset mushroom ini menjelaskan bahwa target atau label dari fiturnya itu Posimius, artinya ada dua label, yaitu ada label jamur memiliki jamur yang dianggap beracun dan jamur yang dapat dimakan, dengan fitur-fitur lainnya sebagai penentu jenis-jenis dari jamur itu. Sehingga di sini dari klasifikasi fitur semua fiturnya ditemukan berjumlah dengan menggunakan data pengujian sebanyak 10% ditemukan berjumlah 433 yang diprediksi benar bahwa jamur tersebut beracun dan berjumlah 380 jamur itu dapat dimakan ternyata diprediksi salah, artinya jamur tersebut beracun dari 390 yang kita prediksi tersebut. Oke, jadi kesimpulannya dalam proses pemodelan kali ini akurasinya skornya sangat bagus dan sangat tepat, sehingga confusion matrix di sini juga sangat menghasilkan kejelasan yang berikan pemahaman yang meyakinkan. Oke, mungkin cukup di sini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi dalam memberikan penilaian hasil klasifikasi pada dataset mushroom menggunakan decision tree. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.